Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Wahyu Saputra dari kelas MBS 4G NIM 12405193311. Di sini saya dari kelompok 2 matkul kewirausahaan akan menjelaskan tentang hambatan untuk memulai sebuah usaha. Pastinya ada banyak faktor yang dapat menghambat kita dalam menjalankan sebuah usaha, dan menurut saya usaha itu sebuah pilihan. Kalau kita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pengusaha atau ingin menjalankan sebuah usaha, kita harus siap menghadapi hambatan-hambatan ini dalam menjalankan sebuah usaha. Ada 2 faktor yang menghambat kita dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri, mulai dari mental kita dalam menghadapi hambatan yang akan kita lalui dalam menjalankan usaha, ataupun kemampuan kita dalam mengelola sebuah usaha, menjalankan sebuah usaha. Dan ada 3 faktor internal yang ada 3 hambatan dari faktor internal ini, yaitu yang pertama, perasaan takut gagal dan tidak mau mengambil risiko. Pasti semua orang yang akan menjalankan usaha pasti tidak ingin usahanya gagal atau usahanya bangkrut, dan pasti pengen untung terus dan tidak mau rugi. Jika kita tidak berani mengambil resiko, usaha kita pasti akan stuck di situ-situ saja dan tidak akan berkembang, dan mungkin bisa tambah bangkrut karena tetap main aman dan tidak berani mengambil resiko. Jadi menurut saya, mengambil sebuah resiko ini hal yang harus atau wajib dilakukan oleh orang yang ingin melakukan usaha, karena pengusaha yang sudah sukses pasti awalnya juga takut gagal dan takut untuk mengambil resiko. Dan tetapi sebelum mereka sukses pasti ada banyak sekali hambatan, dan mereka berani mengambil resiko agar usahanya menjadi lebih berkembang, usahanya lebih maju, dan usahanya menjadi lebih sukses. Yang kedua, rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha. Ini tergantung skill dan pengetahuan Anda dalam menjalankan usaha, dan skill Anda dalam bidang usaha yang Anda jalankan atau yang ingin Anda jalankan. Mungkin skill, jika pengetahuan Anda dalam bidang konveksi misalnya, dan Anda menjalankan sebuah bisnis konstruksi, mungkin Anda juga akan jumlah kegagalannya akan lebih banyak. Jadi untuk masalah rendah kemampuan dalam menjalankan sebuah usaha itu harus melihat apa yang kita bisa lakukan, apa yang sudah kita pelajari. Dan mungkin kalau skill kita ada di konveksi, kita menjalankan usaha konveksi, pasti tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi, meskipun tidak selalu berhasil. Pasti ada gagalnya juga dalam menjalankan sebuah usaha, ada banyak hambatannya. Yang ketiga, tidak memiliki modal yang cukup. Untuk ini mungkin semua orang memiliki modal yang berbeda-beda. Ada yang
punya modal besar, ada yang punya modal kecil. Di sini jika hambatan yang tidak memiliki modal yang besar ini yang cukup, mungkin sekarang sudah banyak sekali usaha online, berkembangnya media sosial, berkembangnya di era globalisasi sekarang ini, pasti banyak sekali usaha dengan modal kecil tapi bisa menghasilkan laba yang lumayan lah, bisa buat kehidupan sehari-hari, untuk bisa menabung biar kita bisa memiliki modal untuk mendirikan usaha yang lebih besar, seperti kita jualan dropship atau jualan online yang modalnya sedikit. Faktor kedua yang menghambat kita dalam memulai usaha adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari persaingan pasar yang ketat. Persaingan pasar yang ketat ini ada hal yang maklum kita hadapi dalam mengelola sebuah usaha, dimanapun dan kapanpun kita akan dihadapkan dengan masalah tersebut, apalagi di era globalisasi yang saat ini, di era media sosial yang berkembang sangat pesat saat ini. Pasti persaingan pasar akan semakin ketat dan semakin jahat untuk saat ini. Yang kedua, kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan dapat memberikan banyak sekali efek pada usaha yang akan didirikan. Untuk itu analisa terhadap kondisi lingkungan usaha harus kita lakukan sebelum kita memulai sebuah usaha. Pasti kita harus menganalisa dahulu bagaimana tempatnya, bagaimana kondisi lingkungannya, atau misalnya kondisi lingkungannya ini kelas menengah ke bawah. Jika kita mendirikan usaha di situ dengan harga menengah ke atas, pasti akan mengalami kegagalan atau tidak laku. Kita harus pintar-pintar dalam menganalisa kondisi lingkungan, karena lingkungan setiap orang itu tidak sama. Semua lingkungan orang itu juga beda-beda. Ada yang lingkungannya kelas menengah ke atas, ada yang lingkungannya menengah ke bawah. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menentukan harga atau usaha yang akan dijalankan di tempat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.